Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta tsumma amma ba'du. Kepada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan faedah selanjutnya masih tentang takwa. Bahwasannya takwa itu seperti iman, naik dan turun, bertambah dan berkurang. Tentunya sesuai dengan keadaan hati kita. Jika kita mengamalkan amalan-amalan qalbi, ibadah-ibadah hati seperti ikhlas, al-mahabbah, cinta kepada Allah, al-khasyah, takut kepada Allah, maka niscaya ketakwaan itu akan meningkat dengan melakukan amalan-amalan saleh. Maka ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an, takwa ini harus terus diingatkan, ya, baik pada diri kita dan juga kepada keluarga kita dan kaum muslimin untuk senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada definisi yang lain tentang takwa yang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan at-taqwa huwa, takwa itu adalah al-khaufu bil jalil. Takwa adalah engkau takut kepada Allah yang maha luhur. Wal amalu bima fitanzil. Takwa itu adalah engkau beramal sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi takut kepada Allah, kemudian beramal soleh sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, takwa adalah wal qanaa'atu bil qalil. Hendaknya engkau qanaah, menerima walaupun itu sedikit. Apapun yang Allah berikan pasti sesuai dengan kebutuhan dan pasti cukup. Yang membuat kita nggak cukup karena apa? Gaya hidup. Kemudian yang keempat, kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-taqwa huwa wal isti'dadu fi yaumir rahil. Engkau senantiasa selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi yaumur rahil, yakni yaumul qiyamah, hari kiamat, yaumuddin, hari pembalasan. Itulah takwa, al-khaufu bil jalil, wal amalu bima fitanzil, wal qanaa'atu bil qalil, kemudian wal isti'dadu fi yaumir rahil. Ikhwani sanallahu wa iyyakum jami'an, saking pentingnya takwa, yakni wasiat takwa, sampai-sampai diwajibkan bagi para khatib khutbah Jumat, dia harus selalu yakni mewasiatkan kepada para jamaahnya. Biasanya setelah memuji Allah, innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya, kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru setelah itu apa? Usikum binafsi, aku wasiatkan untuk diriku, wa iyyakum, dan kepada kalian semua. Apa itu? Bitaqwallahi, dengan takwa kepada Allah. Ya, kemudian dibawakan dalil, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian ayat kedua, ya ayuhannas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai seluruh manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ini wasiat takwa lagi.
Ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan cara apa? Wa qulu qaulan sadida, dengan mengucapkan perkataan yang lurus, yang benar. Karena ketakwaan kita itu bisa dilihat dari perkataan kita nih benar apa enggak. Jangan-jangan tukang ngibul, tukang bohong, maka tidak bertakwa dia. Ikhwani yazarallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian tentunya takwa ini terkait dengan ilmu. Semakin seseorang berilmu, maka semakin meningkat takwanya. Ya, tadi disebabkan karena suasana hati. Kalau hatinya benar, lempeng lurus, ya, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, maka akan timbullah yaitu amal soleh berupa ketakwaan. Dan takwa juga ini terkait dengan ilmu. Semakin seseorang berilmu, maka semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu Azza wa Jal. Rasulullah pernah mengatakan, fa inni a'lamukum billah. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling tahu, orang yang paling berilmu di antara kalian tentang Allah. Nabi adalah orang yang paling tahu, paling mengenal siapa itu Allah. Semakin berilmu, wa akhsyakum lahu. Dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin orang mengenal dengan Allah dengan baik dan benar, maka semakin bertakwa kepadanya. Atau mungkin kita pernah mendengar ayat yang Allah katakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Tidak lain dan tidak bukan, yakni orang yang takut pada Allah hanyalah mereka dari hamba-hambaku yang berilmu, para ulama. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad pernah mengatakan, aslul ilmi khasyatullah. Pokok sebuah ilmu itu adalah melahirkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Mungkin ini dulu yang bisa disampaikan. yakni masih banyak sekali tentang takwa, dan takwa. Secara umum jumhur para ulama memberikan definisi yang mencakup semuanya tentang takwa adalah imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Takwa itu adalah ketika engkau melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, itulah takwa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa disampaikan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan tentang faedah hadis yang ke-18 tentang wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Insyaallah ta'ala penjelasannya di pertemuan yang akan datang. Baik, kita buka sesi su'alun wa jawabun. Tanya dan jawab. Tafadhalu. Ini jamnya. Ya, silakan Bapak atau Ibu yang ingin ditanyakan, bisa secara langsung atau melalui tulisan. Cukup berarti ya. Nah, baik. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Saya kira cukup ya. Kita akan segera kembali ke rumah masing-masing. Berjumpa dengan sanak dan famili, keluarga dan istri. Nah, diperhatikan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kalian berada. Maka berbuat baiklah kepada anak dan istri. Pulang dari sini beliin oleh-oleh ya Pak ya. Beliin makanan, martabak ya apa gitu ya. Kasih buat anak dan istri biar seneng ya. Wallahu ta'ala, mari kita tutup
kajian ini, semoga Allah berkahi umur kita, dipanjangkan usia kita dalam ketaatan kepadanya, dan semoga Allah menerima setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.